Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stephen Julius Sinaga, mahasiswa Postgraduate Program LSPR Konsentrasi Corporate Communication. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal non-thesis project dengan judul Perencanaan Festival Industri Indonesia 2025 untuk meningkatkan engagement antara Kementerian Perindustrian dengan stakeholder. Proyek ini dilatar belakangi oleh Kementerian Perindustrian merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan. Untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional, Kemenperin menciptakan sebuah indikator yang mencerminkan tingkat keyakinan dan optimisme industri pengolahan terhadap kondisi perekonomian, yaitu Indeks Kepercayaan Industri, atau singkat IKI. Pada bulan Juni 2023, Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri sebesar 53,94, meningkat 3,03 poin dari bulan sebelumnya yang hanya 50,90. Kenaikan ini menandakan bahwa industri manufaktur sedang dalam kondisi ekspansi dan kondisi pasar telah membaik. Namun peningkatan IKI tersebut tidak sejalan dengan engagement antara Kemenperin dan stakeholder yang masih rendah. Melihat kurangnya engagement antara Kemenperin dan stakeholder, Kemenperin tergerak untuk mengangkat citra positif sebagai lembaga yang berperan besar dalam mendongkrak industri nasional dengan menciptakan serangkaian program yang langsung melibatkan pegiat industri, pemangku kebijakan, serta masyarakat. Dari permasalahan yang telah dijelaskan, menurut informasi dari Kehumasan Kemenperin, sampai bulan Juli 2023, mereka belum pernah melakukan strategic public relations melalui special event yang melibatkan stakeholder. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, rumusan masalah dari perencanaan proyek ini adalah kurangnya special event yang dilaksanakan oleh Kemenperin yang menjadi wadah untuk meningkatkan engagement dari stakeholder dan dapat meningkatkan citra positif dari Kemenperin. Untuk itu, perencana proyek akan merancang special event untuk meningkatkan engagement dari masyarakat dengan berpartisipasi dalam event perencanaan Festival Industri Indonesia 2025 untuk meningkatkan engagement antara Kementerian Perindustrian dengan stakeholder. Selain itu, perencana proyek juga akan melakukan aktivasi di media sosial dengan bekerja sama dengan key opinion leader. Tujuan dari perencanaan ini adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan engagement dari Kemenperin, khususnya masyarakat melalui special event dan pemanfaatan media sosial melalui KOL. Diharapkan melalui kegiatan yang dilakukan dapat mempertahankan hubungan baik dan untuk jangka panjang. Dalam perencanaan proyek ini, terdapat dua signifikansi, yaitu akademis dan praktis. Dari aspek akademis, perencanaan proyek ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memberikan kontribusi untuk membuat proyek selanjutnya yang memiliki ketertarikan dalam melakukan perencanaan program, peningkatan engagement dari stakeholder, khususnya yang menggunakan konsep public relations dan teori difusi inovasi. Dari aspek praktis, diantaranya memanfaatkan special event untuk meningkatkan engagement. Meningkatkan engagement di media digital melalui media dan key opinion leader berkontribusi membangun citra positif Kemenperin yang dapat mengoptimalkan program Kemenperin, serta meningkatkan kerjasama agar terciptanya pertumbuhan industri di Indonesia. Yang selanjutnya, ruang lingkup dan delimitasi perencanaan proyek. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan engagement dari stakeholder Kemenperin yang hanya berbentuk perencanaan dan tidak direalisasikan. Adapun dalam perencanaan ini, program yang akan dibuat akan dibatasi untuk beberapa stakeholder, yaitu masyarakat, media, dan KOL. Proses perencanaan proyek ini dilakukan sejak bulan Juli 2023 sampai Februari 2024 menggunakan teori difusi inovasi dan konsep public relations sebagai teori dan konsep utama. Dalam perencanaan proyek ini, pembuat proyek menggunakan 9-step strategic planning of public relations yang diperkenalkan oleh Ronald D. Smith. Terdapat beberapa referensi dalam perencanaan proyek ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pada perencanaan proyek ini, perencana proyek menggunakan beberapa teori dan konsep yang menjadi landasan, yaitu konsep public relations, teori difusi inovasi, dan teori komunikasi persuasif. Konsep public relations adalah menciptakan pemahaman melalui serangkaian kegiatan yang berdampak positif bagi perusahaan. External public relations bertujuan memperkuat hubungan dengan pihak di luar perusahaan.
dan menciptakan opini publik yang mendukung citra positif perusahaan. Pada perencanaan ini, konsep PR digunakan dalam perencanaan special event. Teori difus inovasi adalah inovasi yang atau dikomunikasikan melalui saluran tertentu dengan kurun waktu kepada kelompok dari suatu sistem sosial. Inovasi yang dikomunikasikan merupakan komunikasi khusus karena pesannya berkaitan dengan ide-ide baru. Pada perencanaan ini, teori difus inovasi digunakan karena cara komunikasi melalui festival seperti ini merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan oleh Kemenperin. Teori komunikasi persuasif adalah kombinasi antara perencanaan komunikasi persuasif dan manajemen komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Persuasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi verbal, nonverbal, tatap wajah, dan melalui media. Pada perencanaan ini, teori komunikasi persuasif digunakan pada aktivasi media sosial oleh KOL. Dalam menyelesaikan perencanaan proyek ini, perencana akan menggunakan langkah-langkah dari Ronald D. Smith, yaitu 9 Steps of Public Relations. Pada fase 1 terdapat formative research, perencana akan melakukan analisis PSW untuk menganalisis situasi terkini. Step 1. Analisis SWOT untuk menganalisis Kemenperin sebagai organisasi. Step 2. Dan melakukan rangkaian survei untuk menganalisis publik. Step 3. Pada fase 2, perencana perlu untuk menetapkan tujuan dan objektif yang ingin dicapai melalui program ini pada tahap establishing goals and objective dengan menggunakan SMART objective. Pada tahap formatting actions and response, perencana akan menentukan strategi yang akan diimplementasikan. Strategi yang dibuat perlu untuk disesuaikan dengan hasil analisis pada fase 1 dan tujuan yang telah ditentukan. Pada tahap developing the message strategy, perencana akan menentukan key message, metode komunikasi melalui media digital, dan melalui kanal apa saja pesan tersebut disampaikan. Penentuan key message ini disesuaikan dengan analisis publik yang telah dilakukan pada fase 1. Pada fase 3, pada tahap selecting communications tactics, perencana akan menyusun dan memilih beberapa taktik yang dirasa tepat untuk diterapkan sebagai tahap selanjutnya dari strategi yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan meningkatkan engagement stakeholder dari Kemenperin sehingga dapat meningkatkan citra yang positif. Selanjutnya, pada tahap implementing the strategic plan, perencana akan membuat rincian apabila perencanaan tersebut direalisasikan. Pada fase 4, terdapat evaluating strategic plan. Langkah terakhir melibatkan proses evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan, guna menilai apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan ini akan dilakukan pengawasan dan pengecekan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah dapat mencapai tujuan atau belum. Jika belum dapat mencapai tujuan, maka perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan program yang lebih efektif untuk dilakukan. Dalam tahapan ini, perencana akan menggunakan model makro yang diperkenalkan oleh McNamara. Berikut ini adalah anggaran dari perencanaan proyek perencanaan Festival Industri Indonesia 2025 untuk meningkatkan engagement antara Kementerian Perindustrian dengan stakeholder. Meliputi penyelenggaraan kegiatan community engagement, talk show, hingga competition dengan total 700 juta. Demikian proposal perencanaan proyek perencanaan Festival Industri Indonesia 2025 untuk meningkatkan engagement antara Kementerian Perindustrian dengan stakeholder. Atas perhatiannya, terima kasih.